wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya kalian anak-anak? Ya, baik, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan tentang kita bahas minggu lalu bahas tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis, dan hari ini kita akan membahas tentang sastra anak. Lebih baik kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya hari ini kita berjalan dengan baik dan bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru. Oke anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu absen dulu untuk memulai pembelajarannya supaya absennya berjalan dengan baik juga. Hari ini siapa yang gak hadir? Oke, minggu lalu seperti yang Ibu jelaskan kemarin kita sudah membahas tentang strategi menulis, dan sekarang kita akan membahas tentang sastra anak. Di sini ada yang tahu apa itu sastra anak? Iya, sastra anak itu adalah sastra anak dalam prosa, puisi, drama, atau yang bisa dikenakan mengenai tentang isi anak-anak sesuai dengan kehidupan, kesenangan, sifat-sifat, dan perkembangan anak-anak. Sedangkan menurut Skolkate, pengertian sastra anak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sastra anak adalah sastra di mana ditulis untuk pengarang yang usia remaja atau dewasa, yang mengisi dan bahasanya itu mencerminkan corak kehidupan dan kepribadian anak. Dan yang kedua itu sastra anak adalah sastra yang ditulis untuk pengarang yang usianya itu masih tergolong anak-anak, yang isinya itu bahasanya itu mencerminkan corak kehidupan dan kepribadian anak-anak sastra. Bisa juga dibilang menurut Lukens, dia juga mengutamakan dua hal dalam sastra anak. Yang pertama itu kesenangan dan kepemahaman, dimana kesenangan dan kepemahaman ini menyangkut baik kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, maupun kehidupan yang lainnya. Jadi sastra anak itu merupakan karya yang dari segi bahasa memiliki nilai estetis dan dari segi isi mengandung nilai-nilai yang memperkaya pengalaman rohani bagi anak-anak yang ditulis atau pengarang yang sudah dewasa, remaja, atau anak-anak itu sendiri. Jadi menurut Ibu, yaitu sastra anak itu yaitu mengembangkan potensi atau kemampuan anak yang memiliki kemampuan puisi, drama, dan juga prosa, bisa juga pantun, dimana dalam sastra anak ini anak menumbuhkan kemampuan mereka dalam puisi, drama, dan prosa. Di sini juga Ibu akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran menulis sastra anak. Prinsipnya itu yaitu sama juga mempelajari tentang sastra fiksi. Prinsip-prinsip pembelajaran penulisan sastra anak itu harus dikuasai oleh guru yang prosesnya itu pembelajaran berlangsung penuh makna dan menghasilkan sastra atau suatu karya yang baik. Prinsip-prinsip pembelajaran menulis tentang sastra fiksi itu ada terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu tujuan, di mana tujuan itu pembelajaran menulis fiksi itu harus memiliki tujuan yang jelas dan dari guru sehingga siswa memiliki arah dalam proses belajar tersebut. Selain itu, dengan adanya tujuan yang jelas diharapkan siswa dapat belajar secara optimal. Jadi ada pentingnya prinsip pertama tujuan ini agar siswa bisa memiliki arah atau proses pembelajaran yang mereka kembangkan dalam sastra anak. Dan kedua itu yaitu pemilihan bahasa dalam sastra anak. Pemilihan bahasa ini sesuai dengan karakteristik siswa yang berkaitan dengan perkembangan jiwa dan kemampuan bahasa serta lingkungan hidupnya, atau merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan guru dalam pemilihan atau mengembangkan bahasa bahan atau pembelajaran untuk menulis sastra fiksi. Selain itu, pemilihan bahasa juga harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa anak, karena perlu diingatkan
bahwa kemampuan berbahasa mereka masih terbatas, karena dalam prinsip pemilihan bahasa ini kalian sebagai masih anak sekolah dasar harus memilih kosakata yang gampang dan mudah diingat, karena dalam sastra anak ini kalian mengembangkan potensi pemikiran kalian yang ingin kalian luangkan tapi dengan bahasa kalian sendiri gitu. Dan yang ketiga yaitu penilaian, di mana penilaian ini merupakan bentuk penghargaan ibu kepada kalian untuk karya yang telah kalian buat, dan ibu bisa menilai karya-karya sastra anak yang kalian buat itu bisa ibu nilai, dan karya itu bisa memberikan nilai yang bagus untuk kalian juga. Tetapi penilaian juga dapat dilakukan dengan memberikan komentar positif atau berupa pujian kepada murid-murid ibu sekalian. Jadi dalam prinsip penilaian ini ibu juga bisa menilaikan kalian atas pujian, tidak hanya dengan nilai 8, nilai 9 atau 10, tapi dengan pujian juga. Dengan demikian kalian juga bisa kan lebih mudah memahami, bisa lebih bangga, lebih tertarang, bisa lebih senang dan bahagia karena menciptakan karya yang lebih baik. Dan di sini ibu juga akan membahas tentang jenis dan contoh karya sastra. Jenis-jenisnya itu yang pertama puisi. Karena dalam karya sastra anak ini kalian harus mengembangkan yang tadi ibu bilang, pertama tentang puisi. Sastra anak puisi, prosa dan drama. Di sini ibu akan menjelaskan tentang puisi, di mana puisi ini adalah mengajarkan kita semua sebanyak-banyaknya dengan kata-kata singkat tapi indah gitu. Bisa juga menurut Meteau Arnold, dia bisa melihat puisi ini dari segi pemandangan atau mengatakan bahwa puisi adalah satu-satu cara yang paling indah, impresif dan efektif untuk menendangkan sesuatu untuk menenangkan sesuatu. Karena dalam puisi ini kita bisa meluangkan apa yang ingin kita luangkan dengan menulis kata-kata atau puisi dengan indah agar mudah didengar. Dan juga dari pengertian tersebut kita juga mengatakan bahwa puisi ini itu seperti karya sastra yang terdiri dari uraian bait demi bait gitu. Baitnya itu seperti kita juga membaca puisi ini dengan bersuara mengayu, sedih, bisa juga senang, marah gitu. Di sini juga irama-iramanya kita inotasikan sebagus dan seindah mungkin untuk supaya relatif singkat didengar dan dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Contohnya yaitu puisi pertama Air. Ibu akan membacakan puisi pertama Air, yaitu puisi bebas agar kalian memahaminya, oke? Di sini ibu akan membacakan sedikit puisi tentang yang berjudul Air, karya dari Anissa Damayanti. Air, di mana setiap makhluk hidup sangat membutuhkanmu dalam setiap keadaan. Air, meskipun kecil, menjadi teman dan keceriaan. Meskipun besar, menjadi musuh dan sebuah bencana. Kami tetap mementingkanmu. Seperti itu contohnya. Dan di sini ibu akan menjelaskan juga jenis-jenisnya. Yang kedua yaitu prosa. Seperti ibu bilang tadi, prosa itu bisa juga dibilang seperti prosa fiksi, kisahan atau cerita yang diemban atau oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemameran latar serta tahapan di rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga menjadi suatu cerita. Di mana prosa ini kita membuat cerita agar kita bisa mengatakan atau membawa prosa fiksi ini kepada anak-anak dengan karya sastra yang tidak dibuat atas serangkai bait demi bait, tetapi dibuat atas serangkai paragraf demi paragraf dengan merangkaikan unsur-unsur seperti tempat, waktu, suasana, kejadian atau peristiwa.
pelaku berdasarkan tema cerita tertentu yang diperoleh secara imajinatif. Dalam prosa ini kita juga bisa menentukan cerita di mana cerita itu akan kita buat dengan sangat-sangat teliti dan jelas. Ada tempat, waktu, suasana, kejadian, dan peristiwa. Contohnya ada di dalam buku itu, kalian baca aja karena di situ banyak ya ceritanya, contohnya. Dan yang ketiga yaitu drama. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, pertama dia ada sastra anak itu terbagi menjadi tiga. Sastra anak itu terbagi menjadi tiga, yaitu puisi, prosa, dan drama. Dan tadi Ibu sudah jelaskan tentang puisi dan prosa. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang drama. Di mana drama ini adalah karangan prosa atau puisi yang berupa dialog atau keterangan laku untuk dipertunjukkan di atas pentas. Pengertian tersebut juga bisa diartikan oleh Hermawan, di mana dia mengatakan bahwa drama itu merupakan cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan dalam pentas dan menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton. Jadi drama ini kita menampilkan sebuah misalkan Malin Kundang gitu. Jadi drama itu merupakan salah satu karya sastra yang dipakai sebagai medium pengungkapan gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan adegan-adegan dalam drama tersebut. Yang tujuan utamanya bukan untuk dibacakan atau secara estetis, melainkan untuk kita pertunjukkan. Misalkan kita ambil contohnya seperti itu. Tas sekolah Rara. Nanti kalian akan Ibu suruh tugasnya untuk membuat satu per kelompok drama dan puisi untuk ditampilkan ke depan. Oke, anak-anak. Karena Ibu akan agar kalian memahami apa itu puisi, apa itu drama. Dan di sini Ibu juga akan memberi tahu kalian model pembelajaran puisi itu ada di dalam buku, yaitu yang pertama menulis puisi berdasarkan imajinasi kita. Misalkan apa yang ingin kita tuliskan dalam puisi itu bisa dalam imajinasi kita. Judulnya itu bisa juga dalam sekitar sekeliling kita juga. Ibu juga perlu membantu kalian untuk mengembangkan imajinasi itu, karena biasanya siswa sekolah dasar itu masih sulit jika harus menulis puisi berdasarkan daya imajinasi, karena perlu dibuatkan suatu hal yang mampu mendorong mereka berimajinasi. Misalkan saja seorang guru itu menyuruh siswa, misalkan Ibu menyuruh kalian untuk memikirkan sebuah TV. Jadi kalian itu harus memikirkan apa puisi tentang TV dan memikirkan TV itu berbentuk apa dan gunanya untuk apa gitu. Dengan demikian kalian itu diharapkan bisa mampu untuk berimajinasi dengan lebih mudah. Dan yang kedua, untuk model pembelajaran puisi itu bisa juga menulis puisi berdasarkan pengalaman sendiri atau orang lain, karena dalam puisi ini kita bisa meluapkan apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk puisi, tentang juga bisa pengalaman kita atau orang lain yang pernah kita temui dan kita melihat gitu. Itu di dalam buku ada contoh tentang menulis puisi berdasarkan pengalaman sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga yaitu menulis puisi berdasarkan gambar. Di sini juga kita bisa menuliskan puisi berdasarkan gambar. Dalam model pembelajaran ini kita akan berceritakan tentang mengenai sebuah tema. Misalkan Ibu menceritakan tentang seorang peternak ayam yang sedang merugikan karena ayamnya banyak yang dicuri gitu. Setelah itu Ibu selesai berbicara, diteruskan dengan memberikan sedikit umpan agar kalian itu dapat menyusun puisi tersebut. Jadi Ibu sudah menjelaskan dengan memakai gambar gitu sebuah cerita tentang peternak ayam itu, dan kalian harus membuat judul puisi peternak ayam tapi dengan cara apa yang Ibu jelaskan dan Ibu ceritakan tadi itu seperti yang sudah di dalam buku itu contohnya. Dan yang kelima yaitu menulis puisi berdasarkan urutan abjad, karena dalam penulisan puisi itu kita harus menyusun abjad ke bawah mulai dari A sampai huruf tertentu sesuai panjang pendek puisi, dimana menyusun itu juga tidak harus dimulai dari huruf A juga. Misalkan kita juga bisa ambil sembarang huruf, dimana huruf-huruf tersebut merupakan huruf awal kita untuk memulai sebuah larik puisi. Dan di sini juga ada juga model dalam mempelajari prosa. Tadi kan puisi, sekarang prosa.
Sama juga halnya dengan model pembelajaran puisi tadi. Cuma model pembelajaran prosa ini juga bertujuan untuk mempermudah siswa mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikiran kalian. Ini ada beberapa contoh pembelajaran prosa. Yang pertama itu yaitu menceritakan pengalaman, dimana pengalaman yang pernah kita alami itu kita ceritakan kembali dan kita tulis, disebut dengan prosa. Kita tulis apa yang kita alami dan ibu akan melihat kalian satu persatu kalian menulis tentang cerita pengalaman kalian. Contohnya seperti yang ada di dalam buku itu, kalian baca aja. Dan di sini juga yang kedua, menceritakan mimpi. Di dalam prosa ini kita juga bisa menceritakan mimpi kita masing-masing. Oke, di mana menceritakan mimpi ini kita bisa menceritakan apa mimpi kita sendiri dan masing-masing kita menulis sebuah prosa dalam bentuk mimpi kita masing-masing. Di sini juga akan lebih membuat kita lebih menarik dan lebih jelas dalam ceritanya dengan cerita mimpi sendiri gitu. Jadi yang ketiga yaitu menceritakan gambar, di mana model pembelajaran tentang prosa ini kita menggunakan beberapa gambar yang menunjukkan suatu kronologis untuk peristiwa. Di mana misalkan ibu menyajikan 4 buah gambar, dari setiap gambar tersebut kalian sebagai murid dapat menulis paling sedikit 2 kalimat untuk disambung dengan gambar berikut untuk menjadi suatu cerita atau prosa. Di sini juga ada model pembelajaran drama. Di sini juga ada model pembelajaran drama, di mana pembelajaran drama ini pada dasarnya setiap anak itu pasti hebat dalam drama. Tapi tanpa disadari, anak juga memiliki kemampuan untuk mengarang atau memerankan sendiri dalam sebuah cerita. Bisa kita lihat ketika seorang anak itu sedang bermain atau jualan-jualan sendiri di dalam rumah atau di samping rumahnya, dia bermonolog kadang sebagai pembeli dan kadang sebagai penjual. Karena dalam model pembelajaran drama ini juga menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menulis drama. Kita juga bisa menulis drama dengan kisah kita atau dengan kita buat sendiri drama tersebut. Jadi dalam pembelajaran menulis drama ini di tingkat sekolah dasar, kalian juga dapat menuliskan sebuah dialog pendek yang berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan untuk satu adegan ketika berpamitan berangkat sekolah, itu pasti kalian berdialog kepada ibu kalian pasti. Dan di sini juga ibu akan menjelaskan tentang pengaruh positif menulis sastra anak pada anak. Pengaruh positifnya, pengaruh bagusnya itu yang pertama itu kalian bisa meningkatkan kecerdasan emosional siswa, emosional kalian, dan yang kedua itu meningkatkan kemampuan berimajinasi pada kalian juga. Dengan adanya sastra anak ini, positifnya kalian bisa berimajinasi apa yang ingin kalian berimajinasi dan bisa kalian perankan atau kalian masukkan dalam bentuk puisi, prosa, atau drama. Dan juga yang ketiga, meningkatkan kecerdasan intelektual siswa. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa anak, berbahasa dengan mungkin dalam drama kalian ada yang mengambil cerita tentang bahasa Malin Kundang, itu ada bahasa Padang. Kalian sebagai murid juga bisa menguasai bahasa-bahasa yang tidak kalian ketahui. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kecintaan pada sastra anak. Jadi pengaruh dalam sastra anak ini kalian bisa menyukai sastra anak seperti puisi, drama, dan prosa. Dan seperti itu penjelasan ibu hari ini tentang sastra anak. Ada yang belum dimengerti? Kalau tidak ada yang mengerti atau ada yang sudah mengerti juga, tidak ada yang mengerti, bisa akan bertanya atau bisa membaca ulang lagi buku-buku di dalam buku cetak kalian, karena di situ semua sudah jelas dan sudah tertata apa-apa saja itu sastra anak. Di sini ibu akan kasih kalian tugas seperti yang tadi ibu bilang. Tugasnya yaitu kalian membuat puisi, prosa, dan drama dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok itu ibu bagi menjadi ada 5 orang kelompok, ada 5 orang satu kelompok. Dan minggu depan, hari ini kalian kumpul dan minggu depan akan ibu suruh kalian maju satu kelompok satu untuk membaca atau mendramakan dan membaca puisi di depan kelas dan di depan teman-teman kalian. Oke, baik, sampai sini pembelajaran kita hari ini.
Mungkin waktunya juga udah lewat ya, karena kita menjelaskan tentang sastra anak ini sangat menyenangkan dan banyak yang ingin melanjutkan pelajaran sastra anak ini bisa kalian baca di dalam buku cetak kalian. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan dengan tugas-tugas kalian. Oke, anak-anak. Sampai jumpa. Jangan lupa bersihkan kelas dan jangan lupa lapor pembelajaran apa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.